Ya, jumpa lagi di video saya. Semoga video kali ini bisa lebih menarik untuk pemirsa sekalian. Bagi teman-teman saya sekalian, tentunya saya akan mencoba memperbaiki sebuah payung ya yang rusak lumayan parah seperti ini ya. Ini namanya apa ya, namanya druji tidak ada yang utuh, alias ini udah patah semuanya ya. Ini kawan-kawanku, semuanya saksikan ya, kita saksikan ini payung ini udah lumayan parah nih. Tidak ada yang utuh sama sekali ya. Hitung-hitung kita butuh waktu ya untuk memperbaiki supaya lebih waspada dan lebih teliti, supaya payung ini nanti hasilnya bisa seperti sedia kala, bisa dipakai kembali. Saya ini menyambungnya menggunakan plat ya, yang saya potong-potong kecil-kecil, lalu saya bukan seperti ini, saya tekuk-tekuk seperti ini untuk menyambung bagian ruji-ruji yang sudah patah ya. Tapi mungkin bagi servis payung lainnya tidak seperti video saya ya. Mungkin kalian semuanya ada cara lain untuk memperbaikinya, tapi ini dengan cara saya yang seperti ini. Kita menggunakan sebuah plat yang dipotong, lalu kita tekuk dan satu persatu kita rajut ya, satu persatu kita rajut supaya ya tujuannya untuk menyambungkan ruji seperti ini ya. Ya bahasa Jawanya itu ruji ya, ruji, karena ini memang sudah tidak ada yang utuh, patah semuanya. Kita harus butuh ketelatenan, kesabaran seperti ini ya. Saya jepit menggunakan tang cadem seperti ini ya. Kita lipat ke dalam. Ini plat bisa menggunakan apa saja ya, bekas trafo bisa, bekas plat sepeda motor juga bisa, alumini tentunya. Yang penting tidak terlalu keras ya. Ini bisa digunakan, tidak terlalu keras, jadi supaya lebih ini ya, lebih untuk memudahkan kita mengetang seperti ini. Kita cadem seperti ini, kita tekuk-tekuk seperti ini satu demi satu. Seharusnya memang payung ini seharusnya sebelum diservis memang tidak ada kendala, ada yang hilang-hilang ya. Ini payung walaupun semuanya patah, ini kawatnya patah, ini semuanya masih dalam keadaan komplit ya, belum ada yang hilang satupun. Makanya saya sambungan seperti ini, tapi kalau dalamannya itu udah hilang mungkin susah ya, harus dikasih tali semacam kawat kecil ya. Tapi nanti takutnya ribet yang bagian menggunakan yang menggunakan risih ya nantinya. Jadi sesimpel mungkin, serapi mungkin diusahain supaya nanti hasilnya payung ini bisa lebih rapi ya, seperti baru lagi ya tentunya. Seperti baru lagi. Kita masukin satu persatu kawat ini ke dalam lubang yang sudah saya tekuk seperti ini.
Kita masukin satu persatu ini, lalu kita tekuk supaya aman, supaya tidak lepas kembali. Dan kalau sudah terasa kuat seperti ini, kita ganti yang sebelahnya ya. Sebelum kita memakai plat ini, kita rajut dulu pakai plat semuanya ya. Setelah plat semuanya tertanam dan dipekuk, baru kita satu persatu disambungkan, sampai selesai ya. Ini memakai ruji 8, payung lama yang memakai ruji 8. Biasanya yang tipe baru sekarang ini payung menggunakan 16 ruji, tapi ini cukup ruji 8. Tujuannya supaya payung ini nantinya bisa memakai pir lagi ya, bisa otomatis kembali, bukan dirusak tapi diusahakan seperti semula ya, seperti baru ya. Seperti barunya kita bisa seperti barunya kita bisa buka, tinggal pencet membuka sendiri. Kita pakai tang sampai selesai. Ini video ini durasinya cukup agak lumayan panjang ya, nggak apa-apa ya, supaya pemirsa cukup detail ya. Itu teknisi saya yang saya gunakan, cara membetulin payung seperti ini. Itu dengan cara saya sendiri, menggunakan plat yang sudah tidak terpakai ya. Banyak sekali kita mengambil di rongsok, di tukang rongsok. Jadi tidak harus beli bahan ya, yang penting kita berusaha kreatif, mandiri, kita pasti semuanya bisa. Dan sudah terasa tersambung semuanya, lalu kita masukkan kain-kain ini, kita masukkan kain-kain ini ke dalam ruji. Lalu kita coba buka. Nah, ini payung udah bisa mekar kembali ya, sudah bisa mekar seperti sedia kalanya, seperti awalnya sebelum rusak. Tinggal kita jahit satu persatu ya, supaya kainnya tidak lepas. Kita jahit menggunakan jarum sul sepatu ya, pakai juga ini benang sul sepatu, nggak apa-apa. Kita jahit semuanya satu persatu diberikan teruji supaya kainnya tidak mudah terlepas. Kainnya tidak mudah terlepas. Beginilah kawan cara saya mengerjakan payung yang rusak parah, sudah patah-patah seperti itu ya. Semuanya patah, tidak ada yang utuh tadinya. Dan dengan cara saya menyambungkan seperti itu, dan ini alhamdulillah payung udah beres ya, bisa dipakai kembali payung ini, daripada dibuang sayang ya. Udah utuh, udah bisa buat hujan-hujanan lagi. Nah, seperti ini hasilnya, sudah maksimal seperti ini ya. Alhamdulillah pengerjaan sudah selesai cara betulin payung ya. Terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat
bagi kalian semuanya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe supaya membantu perkembangannya channel saya.